kami jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. We worship you, Lord. Ya Bapa, we worship you, Lord. Haleluya. Kesempatan ini lagi kami akan mendengar nasihat-nasihat firman-Mu. Sampaikan firman-Mu ke dalam jiwa, hati, dan hidup kami. Perbaiki kami yang kurang, tuntun kami yang lemah. Bahkan sembuhkan kami yang sakit, ya Tuhan. Bebaskan kami yang menderita. Buka jalan bagi kami memerlukan mujizat. Sembuhkan kami yang sakit di hari ini. Amin. Sajian ilahi, sajian dari sorga kami nikmati bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap mendengar firman-Mu. Amin, amin, amin. Diserahkan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6 kita baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu, adik-adik semua kita berdiri bersama-sama, kita membaca ayat-ayat ini dengan cara bergantian. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Tiga bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Ayat firman ini kita belajar tentang bagaimana kita bangkit dari kesalahan yang kita lakukan. Jadi hari ini saudara, kita menyiapkan diri dalam rangka menuai tuaian yang berlimpah. Salah satu yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita pernah bikin salah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kenapa saudara? Karena kesalahan kita menjadi dasar untuk setan mendakwa, membuat kita menjadi tawar hati, bahkan bisa hilang iman kita, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Kita diselamatkan gampang sekali, tinggal percaya Yesus, terima Yesus. Tetapi dalam hidup mengerjakan keselamatan itu kita butuh pengertian, pemahaman, dan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Dari sini kita akan belajar tentang Daud pertama kali. Ini biasa pemula saudara ya. Daud ini melakukan kesalahan pada permulaan. Waktu dia memerintah menjadi raja, ketika Raja Saul meninggal, dan dia perlu mengambil tabut perjanjian di rumah Abinadab. Abinadab ini seorang bangsawan orang Filistin yang menyimpan tabut perjanjian selama 20 tahun lamanya di rumahnya. Itu Abinadab. Dan Daud ingin pergi mengambil tabut ini, dia bawa saudara, sepanjang jalan ternyata ada kesalahan yang dia lakukan bersama dengan
seorang pasukannya bernama Usa. Dan Usa mati di tempat, dan Daud menyimpan tabut ini rumah Obed-Edom selama 3 bulan lamanya. Nah saudara kekasih, Abinadab seorang bangsawan Filistin yang kaya raya. Karena waktu Raja Saul mengkhianati Tuhan, berbuat dosa, maka Raja Saul ini membiarkan tabut ini dirampas oleh orang Filistin. Dan Abinadab inilah yang menampungnya saudara, ya, menyimpan selama 20 tahun. Dan saudara, kita akan lihat ayat-ayat firman, tapi yang perlu saya tekankan di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan saudara. Ada kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, ada kesalahan yang dilakukan yang tidak disengaja, tidak dimengerti. Kita buat kesalahan. Contoh-contoh Alkitab banyak sekali. Contoh umpamanya kesalahan yang disengaja dibuat oleh orang-orang di Alkitab. Yang pertama, Yudas Iskariot. Dia mengkhianati Yesus. Ya, dia menjual Yesus dengan sengaja dia lakukan, saudaraku. Dan akhir hidupnya, saudara tahu, dia mati dengan cara gantung diri atau bunuh diri. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak Imam Eli dalam 1 Samuel, mereka berbuat kesalahan dengan sengaja. Dan mereka tidak bertobat, saudara. Maka mereka mati tewas di medan peperangan melawan bangsa Filistin. Yang ketiga adalah anak-anak Harun. Mereka juga buat kesalahan di mezbah Tuhan. Maka Tuhan membunuh anak-anak tidak menjadi imam di dalam keimamatan orang Lewi lagi, saudaraku. Lalu apalagi saudara, Esau, ya, Esau membuat kesalahan, menjual hak kesulungannya. Dan Alkitab mengatakan dia tidak memperbaiki kesalahannya, sehingga semua garis keturunan dikutuk oleh Tuhan. Hidupnya serba jahat sampai hari ini. Tetapi Esau mendapat kasih karunia, keturunan yang ditinggalkan. Suku Edom akan diselamatkan pada waktu nubuat Nabi Amos. Pondok Daud yang roboh akan dibangun kembali. Dan suku Edom yang sisa akan datang kepada Tuhan. Artinya orang yang pernah berkhianat kepada Tuhan, pernah meninggalkan Tuhan, akan datang diselamatkan, saudara. Contoh lain lagi di Alkitab di Perjanjian Baru, saudara, ya. Siapa? Onesimus dan Filemon dalam surat Filemon. Onesimus ini seorang yang bikin kesalahan kepada Filemon. Dan dia lari kepada Rasul Paulus untuk minta penyelesaiannya. Dan mereka diselesaikan orang yang rohani di atas mereka, namanya Paulus. Jadi kalau kita ada kesalahan yang pernah kita buat antar sama kita, mari ada orang yang bisa mediasi, bisa mendamaikan satu sama lain. Amin. Jangan kita memakai prinsip sendiri untuk kita ambil keputusan sendiri. Terkadang itu salah, saudaraku. Ini contoh lain di Perjanjian Baru lagi, saudara, adalah anak bungsu yang hilang. Mengambil keputusan meninggalkan ayahnya. Saat dia sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi waktu Tuhan bapaknya mengirim kesusahan kepadanya, dia sadar dan dia balik kepada bapaknya. Itu contoh-contoh kesalahan yang disengaja. Ya, seorang anak manusia buat, mari ada kesempatan kita bisa selesaikan. Katakan amin. Bila amin. Nah, ada juga contoh kesalahan yang tidak disengaja, tidak kita mengerti, tapi kita buat kesalahan. Ini contoh di Alkitab, saudara. Yosua, dalam kitab Yosua, membuat sebuah kesalahan adalah menganggap remeh kota Ai dan mengirim pasukan, dan dia tanpa mengatur barisan pasukan, saudara. Dia utus mereka perang, dan sampai di sana ada terjadi dosa bangsa Yahudi lakukan, yaitu mencuri barang-barang milik kota Ai. Saudara, disitulah Yosua tidak mengerti kenapa kita kalah. Ini, saudara, kesalahan yang kita buat tanpa kita mengerti, tanpa kita tahu salahnya di mana, apa penyebabnya, nggak ngerti, saudara. Nah, ini akan saya uraikan bagaimana mengatasi kesalahan yang tidak dimengerti, saudara. Contoh lain di Alkitab, saudara, bacaannya kita baca Daud buat kesalahan tanpa dia mengerti. Mengambil tabut perjanjian dengan maksud baik, tetapi caranya salah. Maka Tuhan menegur dengan cara ada orang yang mati, saudara kasih. Lalu di Perjanjian Baru, saudara, Petrus
Membuat kesalahan tanpa dia mengerti saudara. Tapi dia bertobat, datang kepada Tuhan. Pada waktu pertemuan pertama dia dengan Yesus, yaitu dia tidak menangkap ikan, tapi Tuhan datang memberi dia pertolongan. Nah, dari contoh-contoh ini kita akan melihat bagaimana caranya kita atasi kesalahan yang tidak kita lakukan ini. Kita mulai dari bacaan kita baca. Pertama, saudara, kalau ada sebuah kesalahan musibah, katakan fatal, saudaraku, itu biasa menggoncangkan pikiran perasaan kita, membuat kita bisa malu, membuat kita takut, membuat kita bisa terpukul mundur. Dan bisa patah semangat, saudara, bisa putus asa. Tetapi Daud, apa yang dia lakukan mengatasi kesalahan yang dia alami ini, saudara? Pertama, dia memberi waktu untuk menenangkan diri. Dia taruh tabut pernyaan di rumah Abad Edom, saudara, selama 3 bulan lamanya. Dan dia menyendiri merenungkan. Dia menenangkan hatinya. Contoh umpama di sini kalau ada keluarga yang duka biasa 40 hari. Masa duka, masa tenang, masa mengenang, masa merenung, saudaraku. Jadi kalau kita pernah buat sebuah kesalahan, keputusan, entah apa saja, saudara, waduh, surugi ini dia. Sudah, mau menyesal apa lagi? Sudah terjadi. Terima realitas itu dengan cara kita ambil waktu tenangkan diri dan hati. Daud 3 bulan lamanya, 93 hari. Dia tinggalkan semua. Baik tabut perjanjian, dia taruh rumah Edom dan dia pergi. Tenangkan jiwa hati. Itu cara yang terbaik dalam kita menyelesaikan sebuah permasalahan atau kesalahan yang kita pernah lakukan. Amin. Amin, saudara. Halo. Kenapa? Begitu, saudara. Karena kalau kita buat kesalahan biasa terpancing emosi, saudara. Terpancing emosi, bisa marah, bisa depresi, saudara, bisa stres, berbagai macam gejolak yang kita akan hadapi dan alami. Makanya ambil waktu untuk tenang saja. Amin. Jangan berbalas pantun pada waktu engkau buat kesalahan di Facebook. Tidak perlu. Tidak perlu, saudara. Iya, tidak perlu. Ada yang begitu keadaannya, tidak perlu. Kita pernah buat sebuah kesalahan, ambil waktu tenang. Bila perlu nggak boleh ada yang ganggu, saya mau sendiri dengan Tuhan saja. Minta pengampunan, minta kelayakan Tuhan. Ini perlu, kayak Daud lakukan ini, saudara. Jadi kesalahan yang pernah kita lakukan, baik kepada Tuhan, kepada sesama, yang kita nggak ngerti, bahkan kita ngerti sekalipun, ambil waktu untuk tenang. Bilang amin? Amin? Ambil waktu untuk tenang. Daud lepas semua. Makanya pelayan-pelayan Tuhan yang hebat biasanya ada waktu kita beraktivitas berapi-api, menginjil, melayani di mana-mana. Dengar, ada waktu engkau mesti punya saat teduh dengan baik. Amin. Engkau harus mencari saat teduh. Ya, saat sabat, saat berhenti, agar kita kembali memperbaiki hal-hal yang rusak. Ibarat kalau kendaraan itu ada waktu ganti oli, ada waktu periksa mesinnya, ada waktu servis tubuh kendaraan agar awet kita gunakan. Begitupun manusia. Seperti Daud ini, saudara, memberi pelajaran kepada kita. Bila amin. Ya, tanggal 14 kan ada pemilu, banyak caleg yang muncul. Banyak kandidat presiden, wakil presiden, 3 pasang. Ya, ini saudara, kalau mereka yang kalah, jangan bunuh diri, jangan depresi, ambil waktu tenang, perbaiki. Masih ada harapan di masa datang, itu untuk caleg yang akan datang, saudara. Tapi jemaat juga dalam pekerjaan, dalam tindakan, karena hidup manusia, sukses tergantung keputusan kita. Kalau kita putuskan itu salah, akibat juga gagal. Dengar, orang sukses bukan tidak pernah kalah, tidak pernah mengalami kesalahan, pernah. Tapi tidak pernah berhenti untuk bangkit. Bila amin? Betul tidak? Iya toh, nah ini. Orang naik sepeda umpamanya, pernah jatuh dari sepeda.
Apakah dia berhenti naik sepeda? Tidak. Dia akan berkata, saya mau naik sepeda lagi. Dan saya semakin hati-hati agar tidak jatuh lagi. Begitupun dalam hal rohani, kita. Ambil waktu untuk tenang. Itu di ayat tadi, saudara. Yang kedua, ya, Daud mencari nasihat dari Tuhan, dari imam. Daud beda dengan Yosua, saudara. Yosua enggak punya imam. Dia penguasa tunggal, pengganti Musa, saudaraku. Dia enggak punya imam, saudara. Kenapa? Karena Imam Harun sudah meninggal semua. Enggak ada lagi imam dekat dengan Yosua, enggak ada. Maka apa yang dilakukan Yosua, saudara? Dia sendiri datang ke tabut perjanjian, menyembah Tuhan dari pagi sampai petang untuk mencari nasihat langsung dari Tuhan. Bisa seperti itu, saudara. Kalau kita sudah dewasa rohani, udah ngerti cara Tuhan, udah mengerti pendekatan dengan Tuhan, lakukan seperti itu. Tapi kalau kita belum mengerti, Daud mencari dengan memanggil imam. Kalau kita baca ayat firman Tuhan di dalam, saudara, di dalam 1 Tawarikh 15, saudara. Ya, pasal 15, bahkan pasal 13 khususnya. Pasal 15. Di situ dia mengumpul semua imam-imam besar. Dan dia meminta nasihat dan juga minta petunjuk dari mereka untuk bagaimana dia memperbaiki yang salah, bisa mengangkut tabut perjanjian. Artinya poin yang kedua, cari solusi, lihat nasihat orang lain yang sudah berpengalaman, yang sudah menang. Amin. Dalam dunia pekerjaan disebut konsultan. Orang-orang konsultan pasti menolong dengan pengalaman mereka. Ini, saudara. Jangan kita anggap pandai sendiri, nggak bisa, saudara. Ya, kalau kita udah ngerti cara belajar, bisa, nggak apa-apa. Ya, cara belajar bisa otodidak, boleh. Ada Alkitab, ada kamus, ya, ada kita menyembah dalam roh, saudara. Macam-macam cara kita temukan solusi dalam sebuah kesukaran. Daud dengan cara kedua, pertama dia tenang tadi, yang kedua dia mencari nasihat dari imam-imam. Ini, saudara. Dan imam mengatakan bahwa dari zaman Musa sampai sekarang, biasanya yang pikul tabut perjanjian itu adalah imam. Bukan taruh di bendi atau gerobak atau mobil atau apapun. Mesti imam yang pikul. Imam itu harus kudus, tidak boleh bikin salah. Ini, saudara. Dari sebuah kesalahan kita belajar memperbaiki dengan cara yang tepat. Katakan amin. Kita punya Tuhan, yes. Tetapi saudara tahu, orang beriman itu tidak selalu tahu segalanya. Enggak. Betul tidak? Amin. Dalam dunia bisnis umpamanya, cari pengalaman kepada orang yang mengerti bisnis. Minta nasihat kepada dia. Minta di covering atau dijaga atau diawasi, dituntun. Saudara. Dalam dunia politik pun demikian, dalam dunia hukum, saudara, ada penasihat hukum, saudara. Dalam dunia rohani ada penasihat rohani. Ini. Jadi orang yang mau ingin berhasil adalah orang yang pertama tenang, yang kedua minta nasihat, minta petunjuk dari orang-orang yang mengerti. Bilang amin. Ini pengalaman Raja Daud sehingga Alkitab berkata dia selalu berhasil dan beruntung. Amin. Amin, saudara. Saudara memperhatikan ini, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara. Dia rela memperbaiki apa yang salah, dia bangkit. Ya, rela memperbaiki apa yang salah. Dalam hal beriman, dalam hal apa saya, dalam hal melayani apalagi. Memang gereja bahkan surga menuntut kita untuk kita berkualitas tanpa salah. Ya, Tuhan itu Tuhan yang kudus dan sempurna. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga. Saya mau tanya, bagaimana cara sempurnanya? Itu kan butuh proses, saudara. Enggak salah balik telapak tangan sempurna, enggak begitu. Enggak begitu, saudara. Maka kita butuh ibadah, kita butuh nasihat firman. Ya, kita butuh ya dengar nasihat, dengar khotbah, dengar ya siar firman, siar apalagi saudara untuk bisa menolong kita. Maka Daud dia bertindak dan dia memperbaiki, dan poin yang ketiga ini dia mulai menyelesaikan, memperbaiki semua yang salah.
Dia minta ampun kepada Tuhan. Amin. Dalam sebuah keluarga umpamanya. Suami istri konflik. Enggak ada salah berkata I'm sorry. Katakan amin. Beri saya kesempatan, beri saya kesempatan Pak. Saya perbaiki yang salah. Sorry nih, maafkan. Selesaikan begitu, amin. Betul tidak? Karena manusia enggak ada sempurna, saudara. Enggak ada sempurna. Kalau seorang pria ingin cari jodoh seorang wanita, cari wanita sempurna, sorry, sampai kiamat enggak ketemu. Begitu seorang wanita ingin mencari jodoh atau menemukan jodoh, pria yang sempurna enggak ada. Yang ada adalah Tuhan memberi karunia untuk kita atasi kesukaran, kekurangan dalam keluarga. Amin. Amin. Dalam Injil Matius berkata, pasal 19, orang yang dikaruniai rahasia tentang keluarga, dia sanggup mengatasi keluarga tersebut. Tidak jadi ukuran orso opo oma dewasa dalam keluarga, tidak ukuran. Tidak jadi ukuran. Hanya orang dikaruniai rahasia itu saja yang bisa mengatasi kesukaran keluarga. Ini sudah. Jadi kita disuruh memperbaiki, saudara, apa yang kurang, apa yang salah. Begitupun pelayanan di tempat ini. Kita bisa perbaiki, punya saat teduh, punya saat kita mencari wajah Tuhan. Di situ kita dituntut untuk memperbaiki yang salah. Dalam segi organisasi yang kecil sekalipun, hanya KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, ada hari evaluasi, hari perbaikan. Di situ kita akan maju, kita akan bangkit lagi untuk melayani jauh lebih baik, lebih excellent, lebih istimewa untuk Tuhan dan untuk anggota, untuk sesama kita, saudara. Kita akan lebih maju lagi, saudara. Kenapa? Sasaran Tuhan itu berhasil beruntung. Masa depan yang penuh cerah. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Masa depan itu janji, saudara. Tapi untuk mencapai itu butuh proses. Tidak ada namanya langsung nggak ada, saudara. Semua itu butuh proses. Karena itu mari kita harapkan jauh lebih tinggi, boleh. Tapi mari kita juga mau bersedia diproses oleh Tuhan. Dalam langkah hidup kita, kita akan melihat kemenangan, mujizat yang besar. Katakan amin. Iya toh? Menyelesaikan intermasa hubungan sesama kita, saudara. Jangan engkau dan saya menyimpan akar kepahitan. Itu akan membunuh kita. Jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena amarah itu akan memunculkan dendam kesumat, saudara. Dan itu akan mengikat, menghantui kita. Karena itu tinggalkan semua, bereskan. Bilang amin. Kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, mari datangi orang yang pernah engkau sakiti, minta ampun, minta maaf. I'm sorry. Saya minta maaf kepadamu. Saya salah. Siap salah. Itu artinya sifat untuk kita memperbaiki nurani kita agar nurani kita murni. Bilang amin. Ini Daud lakukan itu, saudara. Karena dia tahu, dia bukan raja sehari seperti pengantin. Bias pengantin, raja dan ratu sehari. Enggak. Itu raja seumur hidup. Dia tuntut orang. Banyak Israel, pilihan Tuhan. Itu bukan segampang kita bayangkan. Mesti bertindak sejujur, seadil-adilnya. Semulia-mulianya, saudara. Maka lihat sini. Dia memiliki waktu untuk memperbaiki yang salah, menyelesaikannya. Katakan amin. Bila amin. Poin yang keempat, saudara, adalah bangkit lagi. Amin. Bangkit dengan cara yang sudah ditemukan. Dengan konsep yang betul, dengan cara yang betul, dengan cara firman Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan yang besar. Katakan amin. Dia bangkit dengan cara bagaimana? Dia bangkit bersuka cita, bersyukur. Biasa, saudara, kalau ada sebuah camping, katakan itu Bible camp atau apa. Biasa ada penyampaian materi itu, materi pemulihan sampai orang nangis histeris, pelepasan, saudara. Saudara, besok paginya, saudara, ada permainan, tertawa, saudara. Saudara, dalam bangkit poin yang pertama kita mengucap syukur atas pengampunan, atas anugerah Tuhan. Yang kedua, mesti bersuka cita. Kenapa? Saudara tahu, otak manusia ada 3 fungsi, 3 bagian. Otak kiri, otak kanan,
otak alam bawah sadar di sini. Semua kesalahan kita yang jelek itu tersimpan di sini. Dia akan mendakwa kita di belakang sini. Dia akan ngomong begini, kamu salah, kamu gak layak, malu dong. Jangan muka tembok. Lihat tuh, yang sana itu tidak suka pangan. Padahal apa? Hanya alam bawah sadar itu mendakwa kita, saudara. Untuk mengalahkan dakwaan itu, saudara, Alkitab mengajarkan bersyukur dan bersuka citalah. Makanya Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupa semua kebaikan. Kenapa kita suruh memuji Tuhan? Efek salah satu adalah untuk membuat kita lupa atas semua masa sukar kita. Kita bersuka cita, wow Tuhan hebat. Biasa gahe di sini kan, ya kumpul ikan tuna berapa panggal, bakar panggil, ayo terengkorong satu malam. Haleluya, pokoknya nyanyi sambil siaran langsung, sambil happy. Itu ada efek positifnya, manfaatnya adalah apa? Membuat orang lupa bahwa kontrakan belum bayar, saudara. Buat orang lupa, cicilan belum bayar, belum lunas. Nah, orang-orang yang nggak ngerti, dia lari kemana? Dunia narkoba, dia fly. Kaget polisi berborgol di muka. Tangkap dia, saudara. Tidak tahu. Orang-orang yang tidak tahu mengatasi kesulitan, dia cari sukacita duniawi, lari ke dunia narkoba. Ya, kalau di kampung dan narkoba, saudara, cap tikus, saudara. Ya, saudara. Wah, ya. Nah, dia sengaja ingin menunjukkan identitas diri supaya dia seorang yang jago, seorang yang lupa masalah. Dia minum cap tikus barang 5 botol atau 2 botol. Fly. Tapi orang dalam Tuhan beda, saudara. Sudah Jo, ya cari itu ikan tuna 1 kilo, kong suami istri bakar kong sambil karaoke di samping. Pasti hilang masalah. Segar ulang. Bebannya menghimpit jiwa. Kesalahan yang diampuni, nggak akan mendakwa kita lagi. Amin. Saudara bisa bikin di FC, saudara. Ya, jangan ibadah tiap hari cuma tegang aja. Kumpul. Apalagi FC menem itu gambar, ya. Kalau Opel bawa acara mantap. Ada Opel? Ada. Oke. Ya, sukacita membuat kita lupa memori jelek kita sudah mendahulu. Tapi kalau coba taruh melamun, sambil ibadah ke melamun, jengkel, jangan negatif, mun sudah, aduh, suasana nggak bagus, aduh, fals lagi, sudah. Pemilihan kejenuhan diambil HP, dia main ini, lihat TikTok yang lucu-lucu yang aneh-aneh, atau lihat gambar yang aneh-aneh. Kenapa? Karena konsentrasinya buyar, sudah, dia nggak ngerti. Kenapa saudara orang lakukan begitu? Karena kesalahan mendakwa kita. Dan orang nggak tahu solusi menyelesaikan kesulitan tersebut. Karena itu firman Tuhan mengajar kepada kita. Pada waktu Daud mendengar Obed Edom diberkati berlimpah-limpah isi rumahnya, dia ke sana. Ini waktunya. Saudara tahu? Kenapa? Waktu Daud mendengar bahwa Obed Edom diberkati, dia datang mengambil tabut, saudara. Saudara bandingkan dengan Ruth mendengar, Naomi mendengar Bethlehem diberkati, dia tinggalkan Moab dan dia pergi ke Bethlehem. Apa artinya, saudara? Kadang-kadang kesalahan mendakwa kita, Tuhanmu jahat, Tuhan gak akan berkati engkau. Tapi pada waktu momentum kairos Tuhan tiba, memberkati kita, memberkati seorang, orang akan tersilik, wow, keluarga itu diberkati Tuhan, wow, gereja itu diberkati oleh Tuhan. Mari orang datang di sana. Ada hadirat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di sana. Itu sikap Daud, sikap Naomi, mendengar bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Kita ke sana juga. Kita akan dapat berkat dari Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini saudara. Coba bandingkan Mazmur 3 ayat 2 dan 3. Berkata begini, banyak orang berkata, aku doa tidak dengar oleh Tuhan. Jadi, pengalaman ini mengajar kita semua, sudah dengar. Engkau akan mendengar teman-teman diberkati oleh Tuhan. Beritahu pada teman-teman yang pemalas ibadah dengan berbagai alasan. Mari datang kepada Tuhan. Datang, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan mendengar. Doa Habakuk dalam Habakuk pasal 3, saudara. Ya.
Kami mendengar perbuatan yang besar di masa lalu. Nyatakan kembali Tuhan. Lalu dia kunci dengan begini, sekalipun pohon ara enggak berbuah, pohon anggur mengecewakan, ya, aku tak bersuka cita dalam Tuhan. Kekuatan yang terjadi, saudara. Daud bangkit sukacita besar, menari, melompat, bergirang, saudaraku. Katakan, saudaraku, amin. Haleluya. Ya, saudara. Jadi kalau saudara punya uang banyak, nggak apa-apa, lakukan itu, saudara. Saya pernah ke Jakarta, pelayanan di sana, lalu ini sebuah keluarga terpuruk, saudara, mengalami banyak sekali musibah, bencana, masalah, saudaraku, terpuruk. Lalu mereka panggil saya pergi pelayanan, saudara. Lalu 3 bulan kemudian mereka panggil lagi, Pak Pendeta kemari ya. Saya kesana, saya kaget. Dia beli banyak sekali itu, ya, barang-barang. Pokoknya ada kompor listrik, macam-macam, saudara, gelas, macam-macam. Lalu dibikin begini, siapa mau nyumbang 1 lagu, dia berhak ambil hadiah 1. Mulai berlomba-lomba, saudara. Tapi syaratnya semua harus lagu rohani. Waduh, saudara. Semua tamu undangan, semua yang hadir nyanyi 1 lagu, ambil hadiah pulang, ambil hadiah pulang. Kenapa dilakukan itu, saudara tahu? Agar menimbulkan image atau pola pikir bahwa tidak selamanya hidup itu kelabu. Ada kemenangan, ada jawaban doa, ada sukacita. Jadi Daud mendengar, Obed-Edom diberkati Tuhan. Itu kairos, waktu kelimpahan Tuhan itu datang. Bilang amin. Coba kasih tahu apa sebelah, tidak selamanya sukar kita hidup. Amin. Ayo bersyukurlah. Betul tidak? Jangan tertekan hai jiwa kita. Iya toh. Mungkin nanti tanggal 14 sampai jam 1 jam sore mulai umumkan. Ini kandidatku kalah, menang. Biasa-biasa jo. Haleluya. Amin. Halo amin. Jangan sampai suami istri bakal lain sampai nggak masuk gereja. Kenapa? Dia punya kue itu, dia punya kue itu. Nah, boleh. Bersyukur saja. Masih ada waktu untuk kita bisa menang. Amin. Bangkit dari kemenangan dengan ucapan syukur dan kembali berkarya. Tuhan pasti berkati kita. Kesimpulan kita hari ini, saudara kekasih. Kesimpulan yang pertama, orang sukses bukan tidak pernah gagal. Biasa para pemuda itu gagal dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Itu biasa, saudaraku. Kesimpulan yang kedua adalah, jika ada suatu kesalahan, tenangkan hati. Ambil waktu tenang. Berapa bulan? 3 bulan oke. Sebulan oke. 3 hari boleh. Tergantung, saudara. Ya, jangan kita terpancing emosi. Kenapa? Kalau kita enggak tenangkan hati, dengar, kita ingat jengkel, ingat marah, ingat rugi. Saya ada kesaksian tentang hal ini, saudara. Suatu ketika saya dipanggil oleh beberapa anak Tuhan di Ayat Tembaga. Pak Pendeta kemari ya, mau doa untuk kami pergi Pajeko. Pajeko ikan, saudaraku. Saya doa, berfirman firman Lukas pasal 5 tentang ikan banyak di Perahu Petrus. Khotbah, percaya doa. Mereka pergi jam 3 pagi, orang telepon. Pak Pendeta ada musibah. Kenapa? Perahu tenggelam. Saya tanya, kenapa perahu tenggelam? Banyak ikan. Saudara, banyak ikan. Aduh. Ya, tenggelam di mana? Di Pulau Pombo, itu Pulau Lampu, maksudnya Pulau Lampu di Lirang sana, ujung sana. Waktu mereka mau putar masuk Bitung, langsung tenggelam, ikan semua hilang. Saudara, ikan dan semua yang lain yang tenggelam di Tanjung Sepangal itu hilang semua. Sudah tahu selama 2 minggu 2 orang itu enggak ada daya, hanya linglung, saudara. Aduh, lagi. Ya, 2 minggu kemudian mereka panggil saya lagi ke sana dan mereka berkata kalau enggak tenggelam, berapa juta so masuk, hilang semua. Saudara lihat masalah seperti itu memang kadang-kadang, ya apalagi pengusaha kok hilang modal, aduh memang kuat. Tapi dengar, segala sesuatu ada jalan keluarnya. Amin. Yang menjadi problem adalah bagaimana kita tenangkan hati menghadapi kenyataan hidup seperti itu. Saya doakan mereka, konseling mereka, dan mereka bangkit ulang, saudara. Tuhan memberkati mereka. Saudara lihat Tuhan lakukan hal yang ajaib juga di antara kita. Bilang amin. Bilang amin. Halo, amin. Ya, tenangkan. Yang ketiga adalah
Cari petunjuk nasihat dan perbaiki yang salah yang kurang. Amin. Iya toh. Contohnya umpama bawa motor kalau jatuh. Bawa motor pelan-pelan, kenapa so? Iya toh, halo? Apalagi jalan ini nggak semulus jalan di Hong Kong. Jalan di kota ini banyak sekali kolam ikan, betul tidak? Kolam ikan. Buran di aspal, saudara. Nanti pagi begini, kalau nggak ada hari hujan, anak-anak datang bawa skop, taruh pasir situ, tunggu. Ya, ada minta pentahan, orang tutup pakai tanah. Hujan datang malam, pergi lagi hujannya. Jadi orang bawa motor hati-hati, amin. Pokoknya hati-hati, saudara. Halo, jangan balap-balap kok malam ini sisok jago, puk, terlepas. Apalagi nggak pakai helm lagi, itu tidak? Halo, nggak pakai helm, saudara. Halo, coba taruh tangan di kepala begini. Rasa apa, daging ke batu? Halo, ya. Kalau rasa batu nggak apa-apa, jatuh nggak apa, kena batu ulang. Ini benda berharga Tuhan kasih kepala ini. Iya toh? Jaga bagus-bagus. Halo. Bagus-bagus, umur panjang. Amin. Amin. Enggak salah nggak naik motor, saudara. Jaga bagus-bagus. Hati-hati. Kalau motormu ya DP lampu putus atau mati, beli jebok lampu ganti. Itu tidak. Ya jangan nekat-nekat kayak kepiting berjalan malam-malam. Jangan, saudara. Tuh. Halo. Amin. Bilang anak Tuhan dengar-dengaran. Ayo bilang anak Tuhan dengar-dengaran. Kasih tahu sebelah. Amin. Dengar-dengaran. Betul tidak? Iya, karena pendetamu ini dikenal oleh polisi kota Bitung ini, saudara. Karena pernah melayani di polisi-polisi. Kalau ngun dapat tangkap, kau jemaat dari mana? Anggur Baru. Yang pendeta itu, oh iyo, di jemaat ke model ini, ini. Saya tidak tersinggung, saya tahu kualitas iman saudara, ketaatan saudara belum sampai ke situ. Nanti polisi ketemu, kenal nama ini, iya, memang dia aneh belum sempurna kok dia. Dia masih latihan. Tapi saya anjurkan kepada kita semua yang bawa sepeda motor, pakai helm. Bukan karena takut polisi, karena takut bocor. Amin. Polisi sekarang pasti mau sweeping, saudara. Dorong pas CCTV kau tertinggal biar bagi saudara, tidak perlu. Masih mas tanggung jawab jo. Toh jatuh bocor kepala, bukan bocor kepala polisi. Itu kesadaran kita. Katakan amin. Iya toh? Setuju? Pria sejati, 1, 2, 3. Mantap. Nusa malu, perbaiki, masih ada waktu. Amin. Jadi saya harapkan ketemu dengan jemaat sekalian, anak muda kemarin hari Minggu ke atas, semua hampir rata nggak pakai helm. Oh lama. Ya, datang minta ampun, pulang bikin dosa baru. Artinya minta ampun Tuhan nggak pakai helm, pulang nggak pakai helm, dosa lagi itu baru lagi. Itu ibadah minggu ini, saudara. So minta ampun Tuhan, ampun dosa tadi, saudara. Pulang nggak pakai helm, dosa baru lagi itu. Halo, kasih tahu, tinggal kebiasaan buruk. Ayo, bilang, tinggal kebiasaan buruk. Amin. Kebiasaan buruk, nekat kita. Betul, saudara. Kepala begini, mahal ini, saudara. Amin. Betul tidak? Oh, mahal ini. Halo, banyak ilmu di dalam. Amin. Jaga bagus-bagus. Halo. Ini perlu ya, kita jadi contoh, betul tidak? Ya, itu jadi contoh bagi semuanya. Ya, jadi contoh begitu. Ini yang perlu sekarang, ya. Kesimpulan yang terakhir adalah bangkit lagi, jangan melamun. Amin. Coba lagi, bertindak lagi dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan dan melangkah, pasti Tuhan tolong orang semua. Amin.